dengan beberapa pekerjaan Ibu suaranya yang tidak bisa keras. ditinggalkan sehingga tidak bisa hadir di ruangan ini secara bersamaan. Dan kami sapa Bapak Ibu Wali kelas Itu bawa ke yang sini. juga ikut pertemuan ini. Wali kelas 7 1, wali kelas 72 dan wali kelas Gue nulis pesan sepertinya masih ada belum mati kami jadi soalnya kebetulan. Maaf Ibu, suaranya kurang jelas. Ya, sebentar ya, Bu. Halo. Di Bapak Ibu wali kelas Udah jelas. 71, wali kelas 72, wali kelas 73, 74, 75 dan wali kelas 77. Oke, makasih. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulin alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang baik ini Nggak ada kami tulisan bisa berikut ya. menyapa walaupun secara virtual kepada Bapak Ibu orang tua peserta didik kelas 71 sampai kelas 77. Bapak Ibu, agar Bapak Ibu tahu ya betapa kangennya Pak Imam ini kepada Bapak Ibu orang tua peserta didik. Orang tua kelas 71, orang tua kelas 72, 73, 74, 75, 76, 77. Tapi ada nggak Bapak Ibu orang tua yang kangen dengan Pak Imam nih di SMP 47? Ada nggak yang Bapak Ibu merasa kangen, pengen ketemu, pengen ngelihat seperti apa sih kepala SMP 47 itu? Ya, banyak ya Bu ya. Kepala SMP 47 sudah tua Bu. Iya. Iya, sudah tua berarti tinggal mudanya. Nah, jadi kapan-kapan Ibu kalau kangen ketemu Pak Imam setiap hari ada di sekolah. Bapak Ibu orang tua peserta didik kalau kangen dengan Bapak Ibu wakil hampir setiap hari ada di sekolah. Karena di 47 selain Bapak Ibu wakil dan staf juga ada Bapak Ibu guru secara bergantian yang datang untuk bertugas sebagai tiket. Mic nyalain. Izinkan pada kesempatan ini kami atas nama keluarga besar SMP Negeri 47 termasuk Bapak Ibu juga keluarga besar SMP Negeri 47 ya Bu ya, anak-anak Ibu, putra putri Bapak Ibu dan juga Ibu sekarang menjadi keluarga besar SMP Negeri 47 Jakarta. Ada beberapa hal yang Empat udah disebut kok Bu. akan saya sampaikan terkait dengan situasi kekinian kegiatan pembelajaran tidak seperti beberapa waktu yang lalu, tidak seperti biasanya kita lakukan. Kondisi seperti ini menjadi satu challenge, menjadi tantangan buat Bapak Ibu orang tua di rumah dan juga buat kami Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wakil, staf dan Pak Imam sebagai kepala sekolah di 47. Jangan pernah menyesali situasi dan keadaan. Mari kita bersyukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan ini ke depan saya yakin putra-putri kita akan menjadi generasi yang tangguh. Didiklah putra-putri kita sesuai dengan zamannya, karena kita tidak pernah tahu kelak putra-putri kita akan hidup di belahan bumi yang mana, maka mereka akan dihadapkan dengan berbagai permasalahannya. Mereka dituntut untuk bisa menghadapi setiap masalah. Bahkan mereka dituntut untuk hadir menjadi bagian dari solusi dari setiap permasalahannya. Maka Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa tidaklah hanya putra putri Bapak Ibu nanti akan yang menjadi generasi tangguh, tetapi Bapak Ibu orang tua peserta didik saat ini
adalah sudah menjadi orang tua peserta didik yang tangguh, Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya. Jadi kedengaran suara Bapak Ibu masih sebagian karena memang sedang di mute ya Bu ya. Suara Bapak Ibu tidak semua terdengar oleh kami, tapi insya Allah suara kami dari sini bisa didengar oleh Bapak Ibu di rumah. Salam kami, salam hangat dari Pak Imam kepada Bapak Ibu orang tua dengan anak-anak di rumah. Kapan ya kita ketemu di sekolah? Ada beberapa orang tua kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang sudah menyempatkan diri dengan menggunakan tetap kita dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi menghampiri Bapak Ibu guru yang ada di sekolah sebagai piket dan juga Bapak Ibu wakil dan Bapak Kepala Sekolah yang saat itu berada di sekolah. Terima kasih atas kunjungan beberapa orang tua yang mungkin sudah tidak sabar ingin lihat 47, ingin lihat guru bahasa Indonesianya siapa, ingin lihat guru IPS-nya siapa. Ketika kemarin hadir mungkin beberapa waktu yang lalu di sekolah, kami tidak jelas mana kepala sekolahnya, mana wali kelas anak-anak saya. Nah nanti Bapak Ibu kita berdoa ya situasi ke depan menjadi situasi yang lebih baik. Insya Allah kita akan bertemu. Insya Allah Bapak Ibu kita akan bertemu karena saya dan Bapak Ibu guru di sekolah senantiasa berdoa mudah-mudahan situasi ini akan membaik. Maka kami akan bisa langsung silaturahim bersama Bapak Ibu orang tua dan anak-anak peserta didik kelas 7. Bapak Ibu yang saya banggakan, anak-anakku yang mungkin saat ini juga hadir ada di samping ayah bundanya. Semoga menjadi generasi yang tangguh saya. Jangan pernah menyesali keadaan, karena semua tidak ada situasi yang menciptakan melainkan ada hikmah di dalamnya. Mari kita jadi orang yang cerdas, mari kita jadi orang yang mampu mengambil peluang, memanfaatkan peluang, mengambil hikmah untuk senantiasa kita mampu memberikan maslahat, memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Jadilah anak-anak yang tangguh sayang, jangan banyak mengeluh. Kalau saat PJJ ada yang tidak paham, boleh bertanya kepada Bapak Ibu gurunya. Kalau ayah bundanya mungkin ya, ini ayah tidak tahu yang ini, bunda mungkin nggak paham yang itu, jangan dijadikan beban buat ayah bundanya ya. Anak-anak Bapak mudah-mudahan juga sama dengan ayah bundanya bisa mendengarkan suara Pak Imam saat ini. Ayah, bunda, Bapak Ibu, abi umi di rumah, mak bapak, nyak babe ya. Mudah-mudahan pertemuan singkat walaupun secara virtual Pak Imam sampaikan pada kesempatan ini mudah-mudahan tidak mengurangi makna. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga sudah disampaikan. Tetapi ada poin bahwa hari ini poinnya adalah bagaimana anak-anak tetap bisa mengikuti pembelajaran sekalipun secara virtual, pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau BLR, belajar dari rumah. Tetap semua Bapak Ibu guru merindukan pertemuan kita di sekolah. Akan tetapi pada kesempatan ini kita mesti bersabar. Lantas bagaimana Pak nanti penilaiannya? Penilaiannya bisa untuk situasi seperti ini dengan tidak mengabaikan capaian atau target kurikulum, tetapi akan lebih menitik beratkan kepada kehadiran, keaktifan dalam pembelajaran jarak jauh atau BLR-nya, kemudian juga kepada budi pekerti dan sikapnya. 5 komponen ini kalau dijabarkan 2 hari Bapak Ibu, tapi mungkin Pak Imam tidak akan menjabarkan poin-poin ini. Yang jelas
Pada dasarnya Pak Imam ingin menampilkan wajah Pak Imam bahwa inilah SMP 47, kepala sekolahnya sudah tua ya. Siapa Bapak Ibu yang kangen dengan Pak Imam, putra putrinya yang kangen juga dengan Pak Imam, boleh kapan bisa ke sekolah ketemu kepala sekolahnya. Insya Allah tiap hari ada di sekolah. Pak, kalau ke sekolah pakai sendal atau boleh pakai sendal, boleh pakai daster, boleh pakai jin dan lepis semuanya, tetapi tetap menggunakan masker. Yang memiliki hand sanitizer bawa alat pelindung muka kalau karena di 47 sebelum masuk nanti ibu akan diukur suhunya, akan dipersilakan senantiasa mencuci tangan. Nanti kita sama-sama menjaga untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Kita bisa mungkin beberapa saat untuk diskusi. Pak Imam, saya orang tuanya dari Nopal kelas 75 misalnya. Oh, Pak Imam, saya orang tuanya dari Cia kelas 75. Oh gitu. Jadi Pak Imam kenal nanti ya. Dan orang tuanya Cia sudah ada di sekolah ini nungguin Pak Imam, mau ketemu Pak Imam. Nah, kelas 75 kalau tidak salah ya. Kelas 76. Ada orang tua yang sudah hadir di sekolah karena ingin puas rapatnya, ingin datang ke sekolah, katanya ingin ketemu kepala sekolahnya. Masa Pak Imam tolak? Pak Imam nggak tolak. Ada di sekitar Pak Imam di sini. Mangga Bapak Ibu ya. Tapi ada yang bertanya nih, saya lihat di chattingannya, Bapak kepala sekolah ini orang mana aslinya? Apa dari Ambon atau dari Madura? Kapan lahirnya? Tahun berapa dan lahir di mana? Pak Imam jelaskan ya. Kepala sekolah 47, kebetulan Pak Imam nih bukan sesuatu yang hebat dibandingkan di sebelah kanan kiri Pak Imam. Kami semuanya adalah partner. Tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Tapi kalau dilihat dari kanan dan kiri, kira-kira mana yang lebih muda? Yang tengah atau yang kanan atau yang kiri? Nah, mudah-mudahan mata Bapak Ibu tidak salah melihat Ibu ya. Pak Imam ini lahir tahun 1971. Tanggalnya 27 bulan April. Nanti April yang akan datang 2021 genap Pak Imam setengah abad, 50 tahun. Dulu Pak Imam muda, tapi tahun depan sampai 50 tahun. Tapi jangan khawatir, 50 tahun kelihatannya 17 tahun lebih saja ya. Bapak Ibu yang merasa kangen dengan sekolahnya, mau melihat mana labnya, mana perpustakaannya. Seiring dengan situasi seperti ini Bapak Ibu orang tua, ayah bunda, mak bapak, adik uminya, 47 menggeser ruang guru dari lantai dasar naik ke lantai 2, perpustakaan dari lantai 2 turun ke lantai dasar. Jadi memang ada perubahan nanti ketika orang tua kelas 7 yang juga pernah menjadi orang tua di 47 beberapa tahun lalu, sedikit bergeser. Tapi ruangan Pak Imam, ruangan Bapak Ibu Wakil masih menggunakan ruangan yang sama. Lama ini kira-kira Pak Imam menyampaikan ini hampir setengah jam. Oleh karena takut ada yang merasa bosan dengan paparan Pak Imam, mungkin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Satu hal kembali disampaikan, Bapak Ibu, ayah bunda, abi umi, mak bapak, kami segenap Sivitas 47, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, staf beserta Dewan Guru, kangen dengan Bapak Ibu. Mari kita sama-sama jaga putra putri kita. Baik mungkin kami secara virtual akan memantau. Jaga waktu istirahatnya, menu makanannya, kawal di saat harus beribadah, dia tetap beribadah. Jangan sampai ayah bunda, abi umi, mak bapak telat anak masuk absen, belajar PJJ marah, tetapi ayah bunda, abi umi tidak marah ketika anak harus sholat subuh, dia tinggal sholat subuhnya. Dikawal sholatnya, dikawal ibadahnya, karena ketika dia rajin tepat waktu ibadahnya, insya Allah anak-anak kita akan memiliki karakter yang tangguh.
pinter nomor sekian, karakter nomor 1 Bapak Ibu. Demikian saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru lagi. Terima kasih kepada Bapak Imam yang sudah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu orang tua siswa kelas 7, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan atau sosialisasi program dari Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum yang akan disampaikan oleh Bapak TB Yusuf. Kepada Pak Yusuf dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 47, yang saya hormati Wakil Tampil nggak? Bidang Kesiswaan, para staf dan Dewan Guru serta wali kelas dan orang tua kelas 7 yang saya banggakan. Oh enggak tampil. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita Kalau ibu mau ngomong pencet. bertatap muka walaupun di maya. Sebelumnya saya kenalkan, ya nama saya TB Yusuf Soleh, tapi dipanggil oleh anak-anak TB, ya. Saya ngajar bahasa Indonesia di kelas 74 dan 75. Jadi yang kelas 74 dan 75 tidak ada lagi dengan saya, dengan PBB-nya bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk ketemu itu baru sekarang mungkin. Di PJJ hanya foto paling ya, dengan suara. Saya di bidang kurikulum akan memaparkan program bidang kurikulum. Nanti akan PowerPoint-nya, nanti tinggal saya jelaskan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, pada hari ini kita dari pertemuan tatap muka melalui tatap maya, ya. Sebenarnya rencana kita sekolah waktu mau ngundang sewaktu pembagian buku, ya, sekalian penyampaian perkenalan atau penyampaian program, ya. Belum bisa itu, ya, ya. Tapi kendala ini lagi PSBB-nya diperpanjang, jadi tidak jadi. Dan kemarin juga kita rencana mau tatap muka sehari satu kelas atau 2 kelas, tetap kita tidak diizinkan. Akhirnya kita pertemuan pada hari ini dengan tatap maya atau daring. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan memaparkan tentang kurikulum. Bisa keluar nggak? Yang pertama, profil SMP Negeri 47, profil. Bapak Ibu mungkin belum jelas atau belum paham tentang bagaimana 47, ya. Pertama, 47 mempunyai guru yaitu 34 orang, rombelnya 18
rombel. Kelas 7 ada 7 kelas, kelas 8 ada 5 kelas, kelas 9 ada 6 kelas, ya, 18 rombel. Alhamdulillah dibantu kita dengan arbitrasi ada 7 orang dan petugas kebersihan 3 orang. 47 mempunyai ruang laboratorium IPA, ya, ruang laboratorium komputer, ruang BK, ruang OSIS, masjid alhamdulillah berlantai 2 ya untuk kegiatan keagamaan muslim, dan ruang roklis pun ada, ya. Ruang pustakaan kita bagus, ya. Alhamdulillah input yang dari berbagai wilayah, walaupun kita dengan SMP 77 inputnya di bagusan 77, tapi kita alhamdulillah dengan proses dari 34 guru kita ya apa relatif dengan apa akademinya dengan SMP 77. Ada kelemahan, tadi kekuatan, ada kelemahan SMP 47. Yang pertama kondisi, ya alhamdulillah kondisi ruangan kelas ya mulai rapi, kebersihan dan kepedulian lingkungan. Partisipasi komite sekolah belum maksimal, Bapak Ibu. Komite sekolah belum maksimal pastinya, karena sudah lama kita tidak ada pembentukan komite yang baru. Mungkin dari Bapak Ibu ini nanti kita kalau sudah bisa terbuka, mungkin rencana kami pun akan membentuk komite sekolah yang diambil dari orang tua murid dari kelas 7, ya. Tapi kalau kendala kondisi sekarang belum bisa, ya. SMP 47 itu alhamdulillah lingkungannya cukup baik, ya. Terus Bapak gurunya alhamdulillah sebagai banyak yang ketua MGMP, ya. Dari sumber daya guru kita mulai dari agama, ya, aktif MGMP, PKN ketua MGMP Jakarta Pusat, Bahasa Indonesia ketua Jakarta Pusat, matematika dan lain-lainnya, sebagai IPS itu sebagai ketua MGMP Jakarta Pusat. Jadi asalnya detiknya ada di 47 semua guru-guru Mapolres Jakarta Pusat. Alhamdulillah itu sebagai kekuatan. Mudah-mudahan bawa. Ya, nah untuk peringkat pun itu kita tahun 2016-17 kita peringkat ke-12 dari 19 sekolah. Nah, kita melonjak ke 2017-18 kita ke-9. Alhamdulillah 2018-19 kita peringkat ke-5. Rencananya kemarin kita itu peringkat targetnya ketiga se-Jakarta Pusat GP2 dan 19. Tapi kemarin tidak ada UN BK, jadi kita belum tahu, ya, peringkatnya. Lanjut. Tantangan, ya, tantangan internal yaitu bahwa kita 8 standar penilaian, yaitu keragaman potensi, minat, bakat, kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, kinektis siswa yang berbeda-beda, itu bagaimana kita akan mengolahnya, itu sebagai tantangan internal, ya. Jadi orang tua siswanya minat bakatnya berbeda, akhirnya kita itu bagaimana mengolahnya agar semuanya tantangan jadi keberhasilan. Eksternal, persaingan antar SMP wilayah Jakarta Pusat
Jakarta Pusat Bapak Ibu dibagi dua, ada JP1, JP2. JP1 wilayahnya Tanabang, Gambir, Sawah Besar, Senen, Gambir, Sawah Besar, Senen, Senen bukan. Itu Jakarta Pusat. JP2 itu 4 kecamatan. Mulai Cempaka Putih, Johar Baru, Kemayoran dengan Senen. Itu semakin ketat, terutama kita di Kecamatan Cempaka Putih ada SMP 77 ya. Berikutnya tentang diperolehnya sistem penerimaan peserta didik baru dari lebih banyak dari lingkungan sekitar zonasi serta ya, terus lanjutkan. Dan sekarang ada COVID ya, itu tantangan. Ya udah lanjut itu, lanjut. Nah, lanjut aja. Ya. Itu tentang profil SMP 47. Lanjut Wida. Ya. Nah, ini tabel struktur SMP 47. Jadi idealnya kita itu pendidikan agama 3, bahasa Indonesia semuanya itu ini tabel struktur, tapi kenyataan sekarang tidak maksimal. Sekarang harusnya misalkan bahasa Indonesia seminggu bisa 2 kali, 3 kali bertemu, sekarang seminggu hanya 1 kali, yaitu karena daring ya. Lanjutkan Bu Ida. Nah, ini kegiatan bimbingan dan pembiasaan. Kita ada bimbingan BK, konseling, ada pembiasaan upacara bendera hari Senin, pramuka yaitu setiap hari Rabu, gerakan literasi itu setiap ya Selasa, ya kan, gerakan literasi sekolah, tadarusan pagi-pagi ya 20 menit, salat Jumat berjamaah itu hari Jumat ya, itu pembiasaan kita ya. Pramuka karena wajib, jadi ada terutama kelas 7 kelas 8 itu latihan ya di jam pertama hari Rabu 2 jam ya. Ya karena ini daring jadi kurang maksimal. Lanjutkan. Ini KKM Bapak Ibu, ini untuk kelas 7. Bapak Ibu biar tahu bahwa KKM itu nilai putra putri Ibu harus KKM minimal. Nilai KKM itu nilai minimal. Agama 75. Jadi jangan kurang dari 75. PKN 73, bahasa Indonesia 72, matematika 72, IPA 72, IPS 71, bahasa Inggris 75, seni budaya 75, penjaskes 75, prakarya 75. Itu untuk KKM ya, atau disebut juga ketuntasan belajar minimal KBM ya. Jadi kelas 7 Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu lupa boleh tanya ke gurunya KKM-nya berapa. Jadi Bapak Ibu punya patokan ya, nilai putra putrinya harus berapa. Jangan misalnya bahasa Indonesia dikasih nilai 70 gembira padahal di bawah KKM. Ya kan itu ya. Harusnya 7 ke atas lah ya, 72 ke atas. Lanjutkan. Nah, sekarang pedoman pelaksanaan belajar di rumah atau BDR atau daring ya. Ini tidak berdasarkan surat edaran dari Kementerian nomor 15 ya kan, yaitu bahwa kita belajar di rumah ya. Tujuannya kenapa? Memastikan memenuhi hak untuk anak mendapatkan layanan pendidikan itu. Jadi memastikan tujuan utamanya supaya anak kita mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan ya. Jadi pendidikan bukan hanya ilmu. Kalau ilmu gampang dicari Bu, di Google banyak, di Mbah Google banyak kalau ilmu. Tapi kalau pendidikan tidak bisa, harus tetap melalui sekolah atau guru ya. Jadi negara walaupun dalam COVID tetap harus menyiapkan belajar di rumah ya. Tujuan berikutnya melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID. Jadi di rumah saja ya.
Berikutnya, mencegah penyebaran dan penularan COVID. Yang keempat, memastikan pemenuhan dukungan psikolog sosial bagi pendidik, siswa dan orang tua. Ya, sasaran metodenya yaitu ada dua, ada daring, ya daring itu dalam jaringan, ada luring, ya. Jadi luring pun kita sekolah menyiapkan Bapak Ibu untuk untuk mengantisipasi siswa atau orang tua yang nggak punya HP ataupun terkendala dengan HP. Jadi daring itu, makanya 47 menyiapkan guru piket. Sehari dua guru piket, staf 2, wakil 1. Jadi kalau ada kendala masalah jaringan ataupun HP, silakan datang ke sekolah. Kami siap menerima Bapak Ibu untuk memberikan materi atau tugas, ya. Itu luring. Jadi kasih tahu ke Bapak Ibu teman-temannya atau saudaranya yang yang belum bisa daring, kasih tahu silakan datang ke sekolah. Kami 47 siap mengadakan luring luar jaringan, artinya tatap muka. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Imam bahwa kita selalu tiap hari ada guru piket, yaitu untuk melayani siswa atau ibu, boleh siswa bukan siswa ya, bapaknya yang datang, orang tuanya yang datang, termasuk siswanya, ya. Jadi untuk keamanan boleh aja orang tuanya, ya. Itu untuk luring. Lanjutkan, Bu Ida. Ya. Ya, luring dan darurat itu sudah saya jelaskan, ya. Jadi Bapak Ibu datang ke sekolah, minta tugas, ya kan, dari gurunya yang piket. Nanti tugasnya nanti boleh dikumpulkan lagi minggu depannya, boleh. Hanya yang nggak punya HP itu, jadi nerima, ya. Jadi kita nyiapkan sarana itu, sarana luring tatap muka, ya. Tapi pun walaupun misalkan orang tua, ada orang sampai sekarang sih belum ada ya orang tua yang nggak bisa keluar sama sekali, kita pun siap datang ke rumah, ya. Jadi itu alhamdulillah sampai sekarang Jakarta di Jakarta Pusat tidak ada orang tua yang minta gurunya ke rumah, ya kan, masih bisa karena jaraknya masih dekat, masih bisa ke sekolah, yaitu luring ada siswa ke orang tua ke sekolah atau guru ke sekolah, ya. Lanjutkan. Nah, ini PJJ Bapak Ibu, ya. Jadi PJJ itu belajar di rumah, kegiatan dari rumah. Jadi mulai tahun sekarang ini tetap semangat untuk menuntut ilmu, ya. Saya menuntut ilmu itu di mana saja, menuntut ilmu sepanjang hayat. Itu PJJ, situasi PJJ bukan menghalang untuk mengukir prestasi, tetapi jadi insan yang tetap beribadah, beriman, berakhlak, dinamis, agamis, dan harmonis. Jadi itu PJJ 47. Jadi jangan halangan, ya, kita di PJJ. Lanjutkan Bu Ida, ya. Ya, pembelajaran jarak jauh tetap belajar tetap mendengar, menyimak, membaca atau literasi, ya. Cuma bedanya di rumah. Jadi Bapak Ibu, kalau masalah ini ada kadang-kadang kita menggunakan internet itu hanya hiburan saja, ya. Padahal kalau kita belajar begini enak, ulangan, ada tugas apa saja, Bapak Ibu bisa nyari di Google, ya. Jadi bisa tinggal ketik aja apa yang Bapak Ibu atau siswanya nggak tahu, ya. Jadi ada itu, tanya aja ke Mbak Google. Jadi materi banyak di Google, ya. Jadi masalah
belajar itu gampang, sebenarnya lebih enak di rumah. Jadi kalau ada soal apa saja, tugas tidak ngerti, tanya saja ke Google, ya. Lanjut Bu Ida, lanjut. Nah ini, jadi ada pesan dari Hardika kemarin, setiap orang adalah guru, setiap rumah adalah sekolah. Jadi kita kan belajar sepanjang hayat, tidak ada halangan siapapun. Setiap orang tua adalah guru, dan setiap rumah adalah sekolah. Itu pesan dalam waktu Hari Pendidikan Nasional kemarin dari Ki Hajar Dewantara. Jadi belajar itu sepanjang hayat. Lanjut. Nah, sekarang saya akan tentang AKM. Kemungkinan itu tidak ada ujian, tidak ada ujian, ya. Diganti dengan AKM. Jadi AKM ini kan kompetensi minimal. Jadi UNBK tahun besok, mulai tahun kemarin kan ada UNBK diganti nilainya dia ambil dari kalau SMP diambil dari 1 sampai 5. Nah, untuk tahun depan untuk standarisasi atau nasional diambil, kita akan mengambil dari AKM, kompetensi minimal. Ini sebenarnya setiap dulu setiap 2 tahun sekali, sekarang diadakan oleh pemerintah sekali. Ini hasil bisa tahun 2018. Jadi asesmen membaca matematika dan sains ini turun. Ya turun. 2019 bagus. Ini PISA ini se Asia. Jadi kualitas Indonesia, pelajar Indonesia kelas diambil dari kelas 5, kelas 8 dan kelas 12. Itu tahun 2009 bagus, 40 kena ke 400 nilainya. Ya, itu untuk membaca, reading. Matematika level ya naik kalau 2009. 2018 turun, 2015 naik. Untuk sains, IPA dan fisika lain-lain itu naik terus, stabil, ya, untuk sains. Tapi yang membaca, ya, lanjutkan, Bu. Ya ini, ya udah, ya, udah lanjut, ya udah, ya. Kelemahan pada membaca itu, Bapak Ibu. Jadi kelemahan pelajar Indonesia kelas 5, kelas 9, kelas 8 dan kelas 12 SMA itu membaca hanya 43% membaca soal seperti ini. Ya, lanjutkan Bu Ida. Kelemahan sains hanya 5% yang benar soal seperti ini. Ya. Ya, lanjutkan. Kelemahan matematika hanya 1% yang bisa menjawab soal seperti ini. Jadi itu ya, lanjutkan. Itulah AKM ya yang akan dilakukan surveinya nanti tahun besok mulai. Ya, surveinya. Nah, untuk berikutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi Jaki. Aplikasi Jaki ini yang dikeluarkan oleh Jakarta, Badan Usaha Milik Daerah Jakarta, yang macam-macam isinya. Tapi untuk COVID, Bapak Ibu harus memiliki mendownload Jaki CLM. Ya, jadi harus mendownload di Play Store itu Jack CLM. Jadi Jaki itu banyak. Ya. Hah? Iya, JKLM itu ada di dalam Jaki. Ya. Ya, downloadnya Jaki. Ya, nanti JKLM itu ada di dalam Jaki. Jadi Bapak Ibu harus mendownload untuk kesiapan untuk belajar yang akan datang. Lanjutkan Bu Ida setelah ini. Nah, ini setelah Bapak Ibu mengisi JKLM, ya kan, Bapak Ibu bisa mengisi kuesioner
siap belajar itu akan diberikan setiap bulan, ya setiap bulan. Jadi tetap Bapak Ibu untuk mengetahui orang tua atau anak siap belajar nanti untuk apa? Belajar tatap muka nanti luring. Makanya harus ada kuesioner dulu. Untuk memperjelaskannya lebih jelas lagi akan saya berikan ke Bu Ida, staf kurikulum. Ya. Oh ya udah. Untuk nggak usah ya. Oh udah cukup katanya. Jadi tinggal Bapak Ibu siapkan nanti aplikasi Jaki. Terus nanti harus siap untuk mengisi siap belajar. Ya ini dokumen-dokumen kita guru untuk PJJ ya, kita pun di PJJ di rumah begini. Lanjutkan Bu Ida ya. Ini dokumen PJJ siswa ya kan, tetap kita kumpulkan foto-fotonya, kita arsipkan Bapak Ibu. Ada foto Bapak Ibu yang dikirim ke guru itu kita arsipkan. Ini PJJ guru ya di rumah, ada di sekolah juga. Nah ini saya ada di mana saja PJJ-nya bisa bebas. Ini dokumen PJJ siswa ya. Itu dokumen apa arsip. Ya untuk insya Allah COVID ini cepat berakhir. Kita semoga cepat bisa belajar normal lagi, dalam kondisi normal lagi. Itulah gambaran atau presentasi dari bidang kurikulum. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Itu semuanya ya semuanya kehendak Tuhan. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu tatap muka langsung dengan cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak TB Yusuf selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang sudah memaparkan program kesiswaan, program kurikulum. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang sudah memaparkan program kurikulum. Kita lanjut saja pada pemaparan berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kepada Bapak Toto dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 47 Bapak Imam, Wakil Bidang Kurikulum yang baru saja memaparkan yaitu Bapak TB Yusuf, para staf dan wali kelas serta Bapak Ibu guru dan orang tua yang saat ini hadir pada saat Zoom meeting ini dalam rangka sosialisasi di sekolah SMP 47. Kami dari bidang kesiswaan ada beberapa hal nanti, walaupun tidak banyak Bapak Ibu, karena memang agak sulit melalui maya ini, berbeda dengan tatap langsung gitu. Jadi poin-poin terpenting adalah kalau tadi yang dibicarakan oleh bidang kurikulum Pak TB itu adalah jantungnya sekolah, nah sekarang fisiknya Bapak Ibu. Karena kalau jantungnya itu baik sementara fisiknya kurang, nah mempengaruhi. Jadi inilah sangat sinergi sekali pekerjaan kita. Nah, program kesiswaan yang Bapak Ibu perlu perhatikan, terutama ini karena kelas 7 masih baru, memang agak beda dikit antara SD dengan SMP. Namun pada dasarnya tetap kalau tata tertib peraturan itu ya sedikit lah perbedaannya. Kami ada materi kegiatan dan program kerja pembinaan kesiswaan. Namun kami pada saat ini memaparkannya pembinaan kesiswaan. Di sini memang sangat dominan sekali. Saya minta juga kepada Bapak Ibu
untuk mendukung putra-putrinya. Kan ini kesehatan dari sini Bapak Ibu. Kalau kita fisiknya kuat, otak kita akan jalan, jadi belajar juga enak kan. Ada kesenangannya, tidak terfokus terus pada pelajaran, tapi ada ekstra, namanya juga ekstra Bapak Ibu. Kami tetap akan mengadakan beberapa kegiatan yang memang sanggup dilaksanakan dan anak juga mampu melaksanakannya atau mengikutinya. Beberapa kegiatan ini diantaranya yang pertama itu kami fokuskan pada OSIS dulu karena ini sangat dasarnya di kesiswaan ini. OSIS ini memang nggak apa-apa. OSIS itu memang salah satu pionir-pionir SMP kita. Para yang nanti bakal menjadi pemimpin-pemimpin kedepannya kemajuan sekolah kita, karena dialah yang akan memberikan kemajuan daripada sekolah kita. Walaupun Bapak Ibu di rumah itu karena sangat yakin sekali sekolah bisa mendidiknya dengan baik, namun kami masih menyerah apabila tidak ada kerjasama dengan Bapak Ibu dalam membantu putra-putrinya di sekolah ini, terutama di rumah gitu, apalagi sekarang PJJ. Nah, peraturan sekarang tata tertib ini memang selama PJJ saya berharap, karena maya Bapak Ibu, saya nggak tahu anak itu Bu, barangkali di fotonya seperti itu, di luar saya nggak tahu karena maya. Tapi disinilah belajar kejujuran yang kita tonjolkan. Benar kata kepala sekolah tadi dikatakan melalui kementeriannya, memang target kurikulumnya itu memang sangat sedikit sekali, tetapi pembinaan karakter yang saat ini yang sangat dipentingkan nomor satu. Di situ ibu bisa tahu bagaimana anak selama di sekolah terlihat di rumah. Nah, sama seperti ibu bapak beli kucing dalam karung, ngeong-ngeong pas sampai rumah dibuka karungnya itu kucingnya pengkor kayak begitu mungkin. Jadi sekarang kelihatan di rumah bagaimana kegiatan anak belajar pada saat ini. Tapi untuk sementara saya nilai cukup baik semua, anak-anak antusias, kelihatan juga orang tua mendukung. Insya Allah di sekolah kita tidak ada yang selentingan-selentingan negatif lah Bapak Ibu untuk terhadap sekolah. Karena kalau ada juga kadang ngomong bukan di kita mungkin enak guru begini, nggak ada yang enak Bu, sama. Kami pengen ketemu sebenarnya. Maka tadi kepala sekolah bilang isilah kuesioner, siap belajar setiap bulan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu udah siap, kami siap. Kalau kami udah siap 100%, cuman kan keputusan juga ada di Bapak Ibu. Karena ini penyakit kita nggak jelas, bahaya juga, kita harus tetap menjaga. Untuk pertemuan juga kami tetap mengadakannya. Nah, nanti kalau pada saat masuk itu tetap kami agak ngurangi masuk itu maju gitu maksudnya ya. Jadi 6.20 Bapak Ibu. Itu 6.20 sudah di sekolah ini. Usahakan jangan terlambat Bapak Ibu. Kalau ada sanksi apa ya harus terima, karena memang ini disiplin. Kami bukan siksaan, hukuman, bukan, tapi kedisiplinan. Kami membina. Jadi memang di sini itu Bapak Ibu sudah menyerahkan kami, ya harus kita dukung gitu. Di sini anak saya, anak kami semua Bapak Ibu. Tapi di rumah baru anak Ibu. Jadi dukunglah. Kalau memang anak itu jam 6.20 sudah di sekolah, ya siapkan. Apalagi maaf yang beragama Islam itu udah bangun subuh gitu. Itu Bapak Ibu juga harus mendukung. Tidak ada lagi istilah anak saya kesiangan. Nah, kembali kepada kedua orang tuanya. Kita saling sama-sama. Karena gini, kita lihat gurunya jauh-jauh udah datang, ada yang di Bogor, Depok, Bekasi sudah hadir. Sementara yang deket-deket jalannya pada lama seperti itu. Nah, ini kami rubah paradigma seperti itu untuk mengubah cara yang baru, yaitu 6.20. Itu untuk hari-hari biasanya, kecuali hari Jumat nanti masuk tetap pulang jam 14. Untuk hari Jumat itu tetap 6.20. Kemudian nanti masuk pulangnya jam 11.30 karena kita ada Jumat. Kita mengadakan sholat Jumat di sekolah SMP 7 Bapak Ibu. Itu tetap kita laksanakan sebagai pembinaan ketakwaan. Kalau paginya pembiasaan, itu ada tadarusan yang agama Islam, kemudian agama Kristen itu ada kebaktian, itu ada yang membina semua. Jadi kita tetap berfokus pada pembinaan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu tetap kita jalankan sebagai pembinaan karakter gitu. Itu mungkin dari program kesehatan. Kemudian yang lainnya terkait dengan
pembiasan anak untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, ya, kegiatan sekuler Bapak Ibu. Sebentar. Kegiatan ekstrakurikuler di sini meliputi hari Senin itu ada di apa folder yang satu lagi, apa di bawahnya tuh, ganti lagi jadwalnya di jadwal. Iya ada satu kan ada. Baru. Iya. Untuk hari Senin itu ada paduan suara jam 13 sampai 14.00 gitu. Itu selama PJJ Ibu Bapak. Jadi kalau nanti setelah sudah PJJ mungkin setelah sekolah selesai jam 3 nanti kita mulai. Kemudian Selasa ada futsal sama jamnya, Rabu paskibra, Kamis karate, dan Jumat tari, PMR dan basket. Itu untuk eskurnya. Kemudian karena eskul itu kita juga berpacu kepada Permen nomor 62 tahun 2014, itu memang kegiatan eskul. Nah, kenapa pramuka di sini boleh saya harapkan? Karena pramuka itu jadi pelajaran wajib di sekolah. Itu juga Permen 63 tahun 2014. Jadi nanti pramuka tetap ada di hari Rabu nanti untuk kegiatan pramuka. Nah, pramuka karena wajib kelas 7 dan kelas 8, saya minta Bapak Ibu untuk memperhatikan putra-putrinya. Jadi untuk hari Rabu itu berpakaian pramuka, itu wajib, sepatunya juga pramuka itu kalau dari sepatu hitam kan. Kemudian di hari Senin juga nanti ada seragam putih-putih. Kalau sudah luring itu ikut upacara, seragam topi dan sebagainya. Nanti di koperasi ada kita, karena ada orang tua yang bertanya bisa beli di sini, kita ada. Kemudian nanti semua dasinya dan sebagainya putih-putih itu untuk hari Senin untuk seragam. Untuk hari Selasanya nanti putih biru, sepatu hitam tetap, kaos kaki putih. Untuk laki celana panjang, perempuan rok panjang, tidak ada rok pendek. Hari Kamis, karena Rabu tadi pramuka, hari Kamis itu batik. Kalau di kita ada batik 47 Bapak Ibu. Kalau mau beli nanti ada di koperasinya. Tetapi kalau yang belum sempat, tidak apa-apa, silakan menggunakan batik yang sepantasnya, batik Nusantara gitu. Karena memang kita akhirnya jadi ada harinya itu batik gitu. Kemudian Jumat itu pakaian sadaria atau mungkin ya kedaharan tapi agak terhormat gitu. Atau yang Muslim seperti perempuan itu pakai hijabnya berwarna putih gitu. Usahakan yang laki juga hari Jumat itu untuk keseragaman sholat Jumat juga Bapak Ibu. Jadi pakaiannya kalau bahasa kita mungkin kokoh kali itu, yang pakaian Muslim itulah gitu, seperti yang biasa aja. Jadi nanti untuk kelihatan kegiatan ke agama. Untuk yang beragama Kristen mengikuti yang poin tadi, berpakaian kedaerahan tadi. Itu untuk seragam Bapak Ibu. Nah, saya memohon kepada Bapak Ibu. Nah, ini yang sering masukan bagi saya jadi kendala bagi saya. Saya sering berdiskusi dengan kepala sekolah. Mungkin kalau kelas 7 belum, kan Bapak Ibu nanti anak juga insya Allah sampai kelas 9. Itu biasanya ada anak-anak yang suka mengumpulkan teman-teman untuk membuat seragam gitu. Baik itu jaket atau apa, kaos. Bapak Ibu sepanjang sekolah tidak memerintahkan, mohon Bapak Ibu tidak mengizinkan anak itu. Karena kami tidak ada sekolah pungutan biaya segala macam, tek bengek nggak ada. Jadi yang ada di sini adalah ikuti peraturan di sekolah aja, Bu. Jadi tidak ada lagi ada anak ditanya orang tua saya setuju kok, padahal anak itu memaksa, sedangkan orang tuanya tidak. Jadi kami tidak ada komplain. Mendingan kalau ada pengumpulan dana semacam itu, Bapak Ibu boleh menghubungi ke sekolah, boleh ke sekolah. Jadi nanti biar tahu. Jadi tidak ada lagi istilah main uang gitu, anak itu ngebohong alasannya disuruh sekolah, disuruh tidak ada itu. Jadi kami tidak pernah Bapak Ibu untuk catatan khusus sekolah kita. Jadi mohon itu.
Kemudian yang selanjutnya itu tentang eskul, Bapak Ibu tolong tidak ada sekolah memberitakan eskul di luar. Saya ulang, tidak ada diberitakan eskul di luar, apalagi selama PJJ tidak ada. Saya bilang PJJ dulu atau pelajaran jarak jauh yang sekarang daring kita kenal. Bapak Ibu hanya anak di rumah, misalnya pelajar olahraga, kalau suruh main basket ke dribble basket misal, itu di luar nggak apa-apa, di luar rumah itu maksudnya di depannya, karena kalau di rumah sempit, udah kena TV atau di jalanannya lah, yang penting bukan jauh dari sekolah, itu silakan, karena gurunya akan menilai cara mendribble misalnya bola itu yang ada Bu, karena kami dapat masukan katanya, Pak hari ini emang ada eskul di luar ya, kami kemarin sampai jam 5.45 atau jam 6 kurang sore nggak ada kegiatan di sini, anak-anak datang, kami larang datang itu kecuali hal-hal tertentu karena memang untuk menjaga protokol kesehatan, jadi kami tetap menjaga. Oleh karena itu saya minta Bapak Ibu tolong kalau ada kegiatan eskul yang anak bilang, Bapak atau Ibu atau Mama saya mau eskul di Cempaka Putih ini, di GOR ini, tapi minta ongkos dong sekian, Bapak Ibu jangan gampangan menyetujui anak itu, silakan hubungi sekolah langsung, boleh ke sekolah itu baik itu melalui kepala sekolah, wakil ataupun saya, silakan saja. Kami atau ke wali kelas ya lebih utama ke wali kelasnya dulu, jadi biar tahu, karena kami tidak pernah menyuruh anak itu untuk keluar. Itu PJJ. Nanti kalau tatap muka pun tidak ada, tetap di sekolah, tetap di sekolah. Itu jam 3 sampai jam 5, tidak sampai lebih. Kalau sampai ada malam itu nggak ada Bapak Ibu. Pokoknya tolong Bapak Ibu selalu action lah, kalau ada apa-apa langsung tegur aja sekolah, nggak apa-apa, kami siap kok menanganinya. Jadi itu yang saya maksud. Memang sekali lagi atas nama sekolah juga mohon maaf, selama PJJ memang agak sulit kita memantau, tetapi kita berusaha tetap semaksimal mungkin kondisi kita, sekalipun kita harusnya kerja di rumah Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bisa lihat sekarang, ini bukan sekarang aja, sudah setiap hari kami datang. Artinya bukan kami menantang penyakit, tidak, tapi karena kami ini adalah tugas yang harus kita layani, kan nggak mungkin kalau di rumah. Jadi Bapak Ibu kalau ada kepentingan tadi yang dibilang oleh kurikulum, silakan aja, nggak apa-apa. Misalnya HP-nya nggak Android, nah kita nanti ada manual Bapak Ibu, silakan di wakil ditanyakan boleh atau di staf tanyakan boleh. Nanti kami akan layani semua kegiatan. Jadi intinya sekarang adalah siswa terlayani, karena kita punya program adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada kendala yang namanya COVID dan sebagainya, kita tetap belajar. Insya Allah COVID nanti selesai dan kami tunggu keputusan dari Bapak Ibu di rumah untuk siap belajar. Makanya tiap bulan tolong Bapak Ibu isi kuesioner itu, nanti kami respon, kepala sekolah merespon dengan kami semua, apakah bisa, nanti kalaupun bisa kami bikin proyek protokolnya nanti Bu. Kelas nanti kami atur tidak sesuai dengan kelas yang seperti biasa. Lambat laun kami mulai satu, akhirnya nanti menjadi kelas utama, tidak lagi terpisahkan lagi. Mungkin itu saja sekedar karena sulit kalau daring ini Bapak Ibu, tapi kalau luring kami paparkan semua lah, karena ini sekedar ingatan aja lah. Yang penting Bapak Ibu kalau ada apa-apa telepon sekolah, itu aja intinya. Mungkin itu saja dari kami, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Toto selaku wakil kurikulum, astagfirullah, kenapa dari tadi salah aja ya? Mohon maaf. Wakil kesiswaan Bapak Toto yang sudah memaparkan program-program kesiswaan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita buka termin tanya jawab. Dipersilahkan, barangkali ada yang mau bertanya. Saya mau tanya Bu. Oke, silakan nama, halo. Ya, yang pertama itu tadi, siapa namanya Pak? Iya, saya orang
nama saya Sigit Pujawianto. Pak Sigit, oke. Putri, iya. Bapak dari ayah orang ada tua dari Putri Kinanti Asih, Putri Kinanti Asih kelas kelas 74. 74. Silakan Bapak. Iya. Saya mau tanya, apakah sarana yang disediakan di sekolah seperti perpustakaan atau laboratorium bahasa bisa digunakan selama PJJ? Oke. Terus, kemudian ini, saya usulkan selama PJJ, kalau memungkinkan, saat guru memberikan materi lebih banyak menggunakan sistem Zoom meeting seperti ini, di samping pemberian materi pelajaran dan soal. Itu aja Bu. Oke. Saya tanya. Terima kasih Bapak Waalaikumsalam. Iya. atas pertanyaannya. Itu pertanyaan pertama sudah dicatat ya. Pertanyaan kedua, silahkan. Langsung sebut nama. Halo. Ya, halo. Halo Bu, Dengan Bapak siapa? dengan Bapak Rosetta, Bapak Rosetta, orang tua dari orang tua dari Pravda, Garda. Kelas 6. 6. Oke, silakan Pak. Ya, izin Bu, karena kebetulan ini saya mengucapkan mohon maaf ya. Mungkin ya untuk sekedar mengingatkan orang tua, Ya. materi yang dipaparkan hari ini boleh di-share nggak? Materi Karena mengingat kita masalah materi yang disampaikan hari ini, ya, ya. dan masalah jadwal-jadwal yang disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang mahasiswa, bidang siswa atau bidang apa yang terakhir tadi Pak. Jadi segala jadwalnya mungkin nanti bisa di-share lah di apa ini di Zoom ini. Mungkin itu aja Bu. Sementara terima kasih. Terima kasih Bapak. Itu yang kedua. Ada lagi yang ketiga, silahkan. Langsung sebut nama saja. Dua pertanyaan dulu saja ya. Kalau yang lain boleh menulis di kolom chatting ya. Kita tunggu dulu dua jawaban dari atas dua pertanyaan tadi. Silakan kepada Pak Toto atau Pak Yusuf. Pertanyaan pertama, masalah penggunaan sarana seperti perpustakaan dan bahasa, apakah itu bisa digunakan untuk PJJ? Terus pertanyaan yang kedua tadi ke Pak Toto, masalah jadwal, minta materi-materi di hari ini minta di-share. Silakan Pak. Jadi ada usulan juga untuk supaya kegiatan PJJ menggunakan Zoom meeting. Ya. Ya, kami untuk menjawab pertanyaan dari kelas 74 ya, Putri Kinanti ya, Bapak Sigit ya. Iya Pak, iya. Ya. Iya. Dalam penggunaan PJJ itu kita banyak cara ya. Zoom meeting bisa, tapi kendalanya Zoom meeting ini pertama, mohon maaf Bapak, awalnya kita pakai Zoom meeting banyak, tapi banyak orang tua yang ngeluh yaitu tentang kuota. Jadi banyak menghabiskan kuota. Jadi di antara murid ini mungkin kalau di kelas 7 itu ada 277 ya. Itu yang banyak yang mengharapkan jangan pakai Zoom meeting karena kuotanya, terus banyak ada juga yang HP-nya bukan Android, jadi yang biasa hanya bisa WA saja. Jadi pertama Zoom meeting bisa, terus melalui WA. Jadi apa yang saya lakukan terutama di 74 itu saya supaya yang lainnya bisa digunakan, bisa video ya kan, dari Google kita atau saya buat sendiri, bisa juga bentuk file aja ada yang HP-nya nggak bisa buka file itu, jadi japri ke saya, Pak, filenya HP saya nggak bisa buka file, akhirnya saya foto juga materi itu, terus saya ketik juga materi di WA, diambil dari Google banyak ya,
Itu semuanya Pak, saya ambil sendiri langsung dari Google, ya, materi-materi itu. Jadi sebenarnya kami ini guru mencari materi yang bisa sampai dan bisa digunakan oleh semua siswa. Jadi bukan hanya, ya mungkin kalau yang HP-nya bagus, kuotanya banyak, ya emang enak langsung bisa Zoom meeting macam-macam. Tapi ini kendalanya ya banyak yang ada yang nggak HP-nya biasa walaupun Android, tapi kadang-kadang kendala jaringan, kadang-kadang kendala kuota. Kesininya makanya guru banyak yang menggunakan WA, ya kan. WA itu bisa video call, bisa, ya kan. Kalau untuk memperjelaskan bisa video call, ya kan. Terus bisa foto, ya. Jadi kita PJJ ini yang penting bisa melayani pendidikan untuk semua. Itu saja, Pak ya. Tambahkan Pak Imam, Pak Sekolah mau menambahkan. Baik, Pak Sigit, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Sigit. Apa tidak sebaiknya menggunakan Zoom meeting itu diperbanyak di saat pembelajaran jarak jauh seperti layaknya pertemuan hari ini, mungkin lebih mengena. Kan itu kesan moral dari Pak Sigit dan saya sangat setuju. Saya sangat setuju Bapak Ibu. Terima kasih Pak Sigit. Tapi seperti yang disampaikan juga oleh Bapak TB Yusuf Soleh sebagai wakil kurikulum yang senantiasa terus bersinergi dengan stafnya, kami mengcombine itu mencampurkan, mengadukan, menggabungkan antara pembelajaran interaktif dengan non interaktif. Bahasa interaktif seperti kita Zoom meeting ini juga interaktif. Ketika Bapak Ibu guru tutorial sesekali menggunakan Zoom meeting mungkin menyampaikan materinya, itulah interaktif atau sinkronnya. Tetapi ketika kami memberikan kepada anak-anak beberapa tayangan yang mungkin dalam bentuk video, yang kemudian anak bisa kembali menayangkan secara runut, itu yang asinkronus atau yang non interaktif. Nah ini yang kita kenal saat ini lagi booming adalah blended learningnya. Jadi terima kasih Pak Sigit, insya Allah. Dan ini menjadi satu kajian sebenarnya. Ini target kami, bagaimana semuanya kita bisa Zoom meetingan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin perlu saya sampaikan ya, dari pihak sekolah juga selalu konsultasi dengan Sudin dan Dinas. Pak Imam, Bapak Ibu Kepala Sekolah, tidak boleh ada anak satu orang pun yang tertinggal belajar. Jadi ketika itu filosofinya bahwa kami lebih memberikan toleransi kepada kesenjangan beragam. Tidak, kebetulan tidak semua ada putra-putri kami yang mungkin tidak kendala lah dengan paket data atau kuota, tapi ternyata ada. Bahkan Pak Sigit ya, mungkin nih Bapak Ibu yang lain, ayah bunda, abi uminya, datanglah ke sekolah orang tua yang mau memindahkan putrinya atau putranya ke luar Jakarta karena sudah tidak lagi sanggup tinggal di Jakarta. 3 bulan dia sudah tidak lagi mampu membayar kontrakannya. Yang kemarin paket data menjadi masalah PJJ putra putrinya, sekarang handphonenya tidak lagi ada. Kami jual Pak. Masya Allah. Artinya saya berdoa mudah-mudahan situasi kedepannya semakin membaik dan kami tetap bisa melayani berbagai kalangan. Terima kasih Pak Sigit, dan ini juga menjadi satu masukan besar dan tetap akan menjadi kajian bahwa wali kelas di awal pertemuan wali kelas 7 Zoom meeting dengan anaknya 71, 72, 73, 74, 75 tetap muncul ternyata ada beberapa masukan dari orang tua.
Bahkan kemarin hari Bapak Ibu kami kedatangan tamu dari orang tua kelas 7. Ayo mungkin yang ikut jam meeting ada ya. Karena beliau mau minta surat pindah putra atau putrinya ke Garut. Kami sampaikan Bapak Ibu, kalau kelas 7 saat ini belum bisa pindah karena belum memiliki nilai rapot dari SMP 47-nya. Bagaimana kalau tahan walaupun dari Garut, ikuti saja PJJ-nya. Insya Allah setelah terbit nilai rapot 1 semester, tidak pernah akan kami tahan demi kebaikan Bapak Ibu dan putra putri di rumah. Jadi insya Allah terima kasih Pak Sigit. Semoga Pak Sigit dan ayah bunda yang lain Allah karuniakan kelapangan rezeki, kita bisa memaksimalkan PJJ ini sehingga kita bisa mengikuti, bisa mengcombine antara interaktif dan non interaktif, antara sinkron dengan asinkronnya, sehingga semuanya paparan Bapak Ibu guru sebagai tutor itu bisa diserap hampir maksimal. Mudah-mudahan sih 100% Bapak Ibu. Nah, untuk yang tidak berkesempatan mengikuti job atau WA grupnya, itu sudah beberapa kali mungkin ada orang tua yang berkesempatan hadir ke sekolah untuk meminta tugas anaknya dari mapel ini, mapel itu. Mangga Bapak Ibu, insya Allah kami tunggu. Artinya ketika kami bisa lewat WA group, lewat Zoom meeting, tapi ada yang tidak bisa lewat WA group, tidak bisa lewat Zoom meeting, tetap anak kita tidak boleh ketinggalan belajar. Maka kami tunggu kehadiran Bapak Ibu untuk menjemput tugasnya di sekolah. Tapi sebelumnya konfirmasi kira-kira mapel apa, kelas berapa gitu Bapak Ibu. Makasih Pak Sigit. Mungkin berikutnya pertanyaan bisa dijawab oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Terima kasih atas jawabannya Pak. Itu minta di-share jadwal materi yang tadi disampaikan. Baik, sebenarnya bisa hari ini kita share Pak. Tadi memang saya berwaktu karena Zoom meeting kan beda Pak ya. Tapi nanti ada Pak, ini juga ada di sini. Tapi lebih enaknya lagi nanti kita share melalui kelas saja Pak. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat langsung gitu. Bagaimana Pak? Iya, di situ ada transkrip semua lengkap. Gimana? Ada yang... Nanti ini share Pak, karena saya tadi nggak ada di sini sudah, cuma kan karena ini waktu Zoom meeting beda sih, kalau paparan langsung itu lebih enak gitu. Nanti kita share lewat wali kelas nanti, jadi nanti Bapak enak bacanya, enak, tenang gitu. Kalau begini nanti ada yang kemana nggak lihat kan repot. Tetap kita share Pak, bukan nggak mau, tetap kita share. Terima kasih. Namun tadi kan saya bilang anak-anaknya belajar luar biasa, terbukti orang tuanya aja sampai bertanya seperti ini. Itu salut, saya terima kasih atas dukungannya. Nanti saya share Pak ya. Tadi kalau saya Pak Sigit yang nanya ya. Ya baik, terima kasih Bapak Toto. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakil, ini ada pertanyaan lewat chattingan. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Silahair, untuk pembelian seragam apakah sudah tersedia seragamnya di koperasi? Itu satu. Yang kedua dari Putri, orang tua dari Amira Salma, saran untuk PJJ sebaiknya guru tidak hanya memberikan tugas saja dan catatan, tapi pengajaran secara interaktif, misal secara acak melakukan video call lewat WA, bisa 8 anak ya, WA memang sekarang sudah bisa 8 anak, atau pemberian video biar anak lebih jelas. Terus ada lagi yang ketiga, saya bacakan dulu 3. Ibu admin, tolong mohon bisa disampaikan kepada Pak Imam, Pak Toto dan Pak Yusuf, jika berkenan masing-masing ibu bapak guru pengampu mata pelajaran dapat memanfaatkan aplikasi Google Classroom
di mana materi pelajaran, tugas, hasil tugas, dan nilai tugas bisa diakomodasi dalam classroom tersebut. Terima kasih atas atensinya. Ini 3 dulu yang saya bacakan, silakan Bapak. Ya. Baik, Ibu Ais. Ya, Pak. Jadi dari pertanyaan dan saran melalui chat Google Meeting ini, terima kasih Bapak Ibu. Nomor 2, nomor 3 sangat interest sekali ya Bapak Ibu. Terkait dengan pemanfaatan Google Classroom bagi Bapak Ibu guru, tutor. Sebelumnya saya sampaikan satu hal bahwa betul Bapak Ibu, Bapak Ibu guru di 47 kita beberapa kali sudah mengadakan training. Yang pertama secara terpisah, yang kedua secara terakumulasi, secara kolektif mengadakan in-house training tentang pembuatan dan pemanfaatan Google Classroom tadi. Insyaallah ini pun menjadi bagian dari target sajian dalam PJJ 47. Mungkin yang disampaikan oleh Ibu tadi, sekali-kali Bapak Ibu itu video callan kok secara acak dengan Aima. Ternyata mungkin ini sudah dilakukan juga. Sayang mungkin suatu saat bakal kena anak Ibu bau juga ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu. Jadi kemarin juga sudah dapat kabar bahwa beberapa wali kelas, beberapa guru mapel sudah video callan secara acak kepada 5 putra putrinya secara acak. Mungkin secara bergilir, tapi insya Allah nanti saran yang disampaikan Ibu sangat mengena sekali buat kami. Terima kasih Bu. Maka kami juga akan sampaikan kembali untuk tetap konsisten dibangun oleh Bapak Ibu guru tutor atau guru mapel ketika menyajikan materi bisa menggunakan aplikasi ini jika memungkinkan, tetapi tetap kontennya tidak boleh ada satu anak pun yang tertinggal. Nah itu. Yang kedua, disampaikan tadi, Bapak Ibu jangan hanya ngasih tugas aja tuh. Betul sekali Bapak Ibu. Saya sangat setuju dengan saran dari Ibu siapa teh tadi ya. Ada Bapak Ibu guru mapel yang hanya ngasih tugas tanpa ada paparan materi sebelumnya. Mana bisa ya, Pak Imam aja kadang nggak ngerti. Terima kasih Bapak Ibu. Pertemuan ini sangat berharga buat kami. Kami akan tindak lanjuti, kami akan follow up bersama Bapak Wakil Kurikulum dan Kesiswaan, dan juga di hadapan kami ini Bapak Ibu ada staf-staf yang tangguh yang senantiasa akan mengkawal PJJ, karena beliau adalah tim PJJ yang selalu mengontrol bagaimana keberlangsungan PJJ di 47. Saran-saran tadi sangat berharga, insya Allah akan kami tindak lanjuti. Satu. Yang kedua, agar Bapak Ibu tahu ruangan ini adalah salah satu ruang kelas belajar anak-anak ketika tatap muka. Kami tidak menggunakan ruang guru sambil memperkenalkan bahwa inilah salah satu ruang belajar putra-putri kita di saat kelak Allah takdirkan kembali kita bisa tatap muka. Nah, untuk itu mungkin pertemuan ini mungkin bisa kita berikan batasan tidak lama lagi, Bu Ais ya. Mungkin saya memahami bahwa Bapak Ibu guru banyak, Bapak Ibu orang tua, ayah bunda, adik umi akan banyak bertanya, tapi mungkin keterbatasan waktu. Terutama, apakah pengadaan baju seragam sudah bisa Pak Imam? Tanyain kepada Kepsek dan kepada Wakaseknya. Nanti Pak Imam akan kabari kepada orang tua, karena Bapak Ibu, ayah bunda, adik umi terkait dengan seragam itu kami pisahkan bahwa itu kewenangannya ada di koperasi, dan koperasi manajemennya berpisah dengan manajemen sekolah. Insya Allah nanti kalaupun nanti ada kabar akan kami persilahkan koperasi dengan kewenangannya melalui mungkin Bapak Ibu penanggung jawab atau koordinator PJJ untuk mendapatkan informasi ini secara utuh. Don't be humble or sorrowful, you are high. Bapak Ibu tetap anak-anak kita berikan support, kemudian jangan menjadikan dengan seragam yang belum dimilikinya menjadi kecil hati, karena 47 masih membolehkan seragam apa saja, batiknya apa saja. Ketan itu nanti disampaikan batik Nusantara.
Pak Imam batik SD aja masih bagus, masih bisa dipakai, pakai gitu Bapak Ibu. Yang nggak boleh nggak pakai baju, ya nggak boleh nggak pakai celana, Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kami tunggu nanti saat yang akan datang kita bisa berjumpa dengan kondisi yang lebih baik. Salam kami dari Bapak Wakil Kesiswaan, Bapak Toto, Bapak Wakil Kurikulum, Bapak Teh Yusuf, dan Ibu Penti Erewati. Adalah beliau staf kurikulum dengan Ibu Ida Baratun Soliha ada di hadapan kami di ruangan ini. Nah itu Ibu Ida yang dekat roti. Nah, berikan sapaan Ida dengan lambaian tangannya. Dan ini ada Ibu Zulaiha. Nah ini adalah staf Humas Sarpras dan ada staf kesiswaan Ibu Endras. Lambaikan tangan Ibu Endras mana? Ayo ini. Jadi kita lagi ngumpet-ngumpet Bapak Ibu. Yang satu megangin kabel, yang satu bagian ini. Kan ini adalah ruang kelas. Kami ingin memperkenalkan ruang belajar kepada Bapak Ibu, tidak menggunakan studio. Emang Pak Tujuh punya studio? Datang aja nanti ke Pak Tujuh, walaupun nggak punya nanti dibuatkan studio. Ya, baik Bapak Ibu, kami kembalikan kepada pembawa acara Ibu Ida Baratun, Ibu Zulaiha, dan hostnya Ibu Ida Baratun Soliha, serta tim kreatif kami adalah Ibu Endras dan Ibu Penti Awati. Demikian, mohon maaf lebih kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin masih banyak pertanyaan yang ingin disampaikan, tapi kita sudah masuk kepada pukul 3, waktu kita tanda waktu kita selesai. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan lewat chatting sebelum nanti ditutup. Kemudian boleh juga nanti ditanyakan ke wali kelas. Ya, terutama untuk seragam tadi sudah dijelaskan. Nanti kalau seragam dari 47 ada akan diberitahu, hanya sepertinya tidak dalam waktu dekat. Jadi untuk sementara putra putri Bapak Ibu masih bisa menggunakan seragam SD. Kalau seragam SMP putih-putih, putih biru itu bisa beli di luar. Tapi kalau batik, baju olahraga, itu memang dari sekolah. Cuma sekolah sampai saat ini belum bisa memastikan kapan pakaian itu tersedia. Jadi selama itu belum ada, silahkan pakai pakaian yang ada di rumah, apakah baju SD ataukah baju yang lainnya. Itu untuk seragam. Bagaimana, Bu? Untuk sepatu juga kita tidak sementara tidak menentukan, tapi biasanya kita menentukannya warna hitam. Sepatunya sepatu hitam apa mereknya apa? Gespernya putih atau hitam? Kalau gesper hitam, Bu. Gesper itu biasa gesper sepatu gesper kaos kaki itu ada logo 47-nya. Jadi belum dulu diwajibkan, belum bisa beli. Nanti kalau kita koperasi sudah buka, ibu bapak bisa beli di sekolah. Nanti akan kami informasikan. Untuk sekarang masih bebas. Ya Bu. Maksudnya maaf Bu, maaf. Ya, maksudnya sepatu itu stripnya ada putihnya atau hitam-hitam atau strip hitam putih gitu. Ya, ini ada pertanyaan untuk sepatu. Sepatunya hitam atau ada strip putihnya? Bebas Bu. Bebas ya Bu ya? Bebas ya, baik. Ya, baik Bu. Ya, masih di sekolah. Ya, jadi bisa pakai sepatu SD. Ya, sepatu SD nggak apa-apa Bu. SD, masih bisa dimanfaatkan. Ya. Ya, sepatu baik, ayahnya Ibu. boleh Terima juga kasih, katanya. Bu. Bapak Ibu, sebelum kita tutup ini informasi saja yang hadir sampai terakhir ini ada 112 orang dari sekitar 200-an yang harusnya hadir. Semoga bisa yang tidak hadir tetap sehat dan bisa tersampaikan informasinya. Kalau boleh yang bisa menampakkan wajahnya, nanti kita ada sesi foto ya Bu ya. Bapak, kita tutup dulu saja kegiatan ini. Ya, kita berfoto dulu. Silakan.
Ibu bapak ditampilkan videonya, fotonya, gambarnya, videonya diaktifkan supaya bisa terlihat. Sudah Bu, kelihatan Bu? Tampilkan fotonya. Perlihatkan wajah Bapak Ibu. Akan kami foto dari sini. Ayo mana? Ayo mana? Nanti saya upload di YouTube Bu. YouTube sekolah. Mana wajahnya sudah? Masih ada yang belum menampakkan wajahnya? Ya, terima kasih yang sudah menampakkan wajahnya. Bu Ajeng jangan presenting dong. Salah pencet dia. Sudah? Din, lu nggak menampakkan wajahnya lo, Din. Ayo lo Din. Din. Sudah ya? Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menampakkan wajahnya. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakil dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, Bapak Ibu, kita sudah sampai ke puncak acara, akhir acara. Terima kasih atas kehadirannya. Ini bukan akhir dari pertemuan kita. Komunikasi kita tetap berjalan. Silakan Bapak Ibu tetap berkomunikasi dengan wali kelas atau dengan pihak sekolah. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf atas apa yang sudah disampaikan. Barangkali ada yang tidak berkenan. Kita sama-sama menutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Boleh les, boleh meninggalkan ruangan. Waalaikumsalam. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara gua nggak ini sih, Din. Masih ada suaranya Bu. Assalamualaikum. Suara gue. Waalaikumsalam. Iya. Suara gue masih ada suara gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matiin di Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu, sehat-sehat semua ya. Assalamualaikum ya. Nanti di screenshot ini kan direkam. Udah mau terima kasih sama wali kelas yang hadir lupa. Keluar ini. Ngedengerin ini Bapak. dari suara, aduh, banyak suara. Ada Bu Lastri hadir, oh iya. Iya, kalau Zoom meeting kan langsung semua bisa di mute, ya kan? Dan juga itu adminnya juga langsung semua bisa. Kalau ini satu-satu, capek juga dia. Mungkin sebenarnya bisa, nggak harus di admin, cuman saya nggak tahu ngesetnya belum. Bisa sebenarnya, masih ada. Oh ini mah unlimited. Tapi sampai tanggal 30 ya. 30 September. Bayar nanti.
Google. $20 kok Pak. Enggak juga. Kita akan penggunaan supaya nanti bisa dipakai oleh Bapak Ibu. Pembelajaran. Aja dulu Pak, coba. Yang kemarin itu Oh, saya keluarin aja dah. Ada yang nggak bisa keluar kali. Saya tendang ya, maaf ya. Keluarin. Keluarin aja. Iya loh, kasihan nih nggak bisa keluar. Udah pulsanya mau itu terus ya. Keluar aja. Halo. Assalamualaikum, Ma. Ma, tadi meetingnya mengenai Gak kedengaran, gak ada suaranya, Ma. Selamat sore Ibu. Acaranya sudah selesai. Ini Bu baru nyambung. Oh, baru nyambung ya Bu? Iya, kita selesai tadi jam 3. Maaf ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Nanti ada yang kita upload di YouTube ya Bu. Kalau mau lihat pertemuannya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan Ibu silakan sampaikan ke wali kelas. Maaf, dengan Ibu siapa? Ini dengan Ibu Pirna, Bu. Mamanya Julian, kelas 6. Orang tua dari? Ahmad Julian Firmansyah. Kelas? 76. Oke, 76. Ahmad Julian Firmansyah ya, Bu. Ya, Ibu sudah hadir. Terima kasih, Bu ya. Ini baru mau saya tutup, Bu. Udah selesai. Bu, dari tadi kita nggak ngerti. Oh ya, agak ada kesulitan ya, Bu. Ya. Gak apa-apa Ibu, nanti kalau mau tanya-tanya boleh langsung ke sekolah juga bisa Bu ya. Oh iya ya, siap Bu. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama Ibu. Ya, assalamualaikum. Ya, salam. Oh,